warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Sebelum kita mulai belajar hari ini, marilah kita sama-sama berdoa yang dipimpin oleh Aska. Oke teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita memulai materi hari ini, Ibu absen dulu ya. Yang pertama absen. Yang pertama Abid. Hadir, Bu. Iya. Kemudian Amira. Hadir, Bu. Kemudian Akila. Hadir, Bu. Aska. Hadir. Barnaba. Despita. Hadir. Vika. Hadir, Bu. Masuk nak. Kunci pintu di mana? Sini balik. Ada dari mana? Iya, Pak Tommy. Disuruh Pak Tommy. Oh, di sini dulu. Ya, sini. Tadi absennya sampai ke Despita. Despita ada, kemudian Patra, Jenny hadir, Kelvin hadir, Emriski hadir, Naura, Diko, Hadir, Bu. Dok Asikin hadir, Olivia hadir, Bu. Rahma hadir, Ratu Hadir. Riza Hadir, Bu. kemudian Cecilia, Hadir, Bu. Saima, Hadir, Bu. Syakira, Hadir, Bu. Sipa, Hadir, Bu. Wahyuni, Yasmin. Hadir, Bu. Oh, alhamdulillah hari ini dalam pelajaran IPS hadir semua, walaupun tadi ada kejadian yang tidak kita inginkan. Ternyata Fadil datangnya terlambat karena disuruh oleh Pak Tommy. Bukan makan ke kantin Fadil. Bukan. Nah, jadi minggu kemarin kita sudah belajar IPS mengenai silsilah keluarga. Ada yang masih ingat
Di dalam keluarga kita itu terdiri dari siapa saja? Ayah, kakek, bu, nenek. Kunci tangan, jangan keroyokan. Nah, Riza, coba Riza. Ayah, ibu, kakek, nenek. Nah, ayah, ibu, kakek, dan nenek. Jadi di antara yang disebutkan oleh Riza tadi itu keluarga itu terbagi menjadi dua. Ada keluarga inti dan ada keluarga non inti. Keluarga inti itu terdiri dari apa saja, Ratu? Ayah, Ayah dan ibu. Kalau raja, apa peran seorang ayah? Mencari nafkah demi kepentingan untuk anaknya. Kalau Sipa, apa Sipa peran seorang anak? mencari ilmu dan membantu tugas orang tua. Nah, mencari ilmu dan membantu tugas orang tua. Kalau cara anak membantu orang tua di sekolah dengan cara apa? Dengan cara mencari ilmu atau mengikuti pelajaran dengan sungguh supaya apa yang menjadi cita-cita kalian itu tercapai. Nah, jadi hari ini kita memasuki materi apa? Materi kita cuaca dan iklim. Tapi sebelum kita ke materi kita, terlebih dahulu kita harus mengenal dulu tanah air kita. Tanah air kita namanya tanah air apa? Tanah air Indonesia. Nah, tolong Riza pimpin ini dulu. Lagu tanah air. Berdiri, cepat. Ada anak berdiri. Buku paketnya sudah dibuka semua? Ya. Sebelum kita ke materi cuaca dan iklim, terlebih dahulu anak-anak silakan tutup matanya. Tutup mata dulu sebentar. Kemudian buka kembali. Nah, ketika anak-anak menutup mata, apa yang kalian merasakan?
Gelap. Kemudian cuaca hari ini terang. Kalau terang biasanya cuacanya panas. Tapi karena kita sudah di ruang AC, tentu saja cuacanya menjadi dingin dan menjadi sejuk. Pernah dengar kata cuaca? Pernah dengar kata iklim? Untuk lebih jelasnya lagi mengenai materi kita hari ini, kita saksikan dulu video berikut ini. Wah, terik sekali ya hari ini. Begitulah keadaan negeriku Indonesia yang beriklim tropis. Disebut iklim tropis karena memiliki suhu rata-rata di atas 18 derajat Celcius dan memiliki curah hujan yang tinggi, paling tidak selama setengah tahun. Namun sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan iklim? Iklim adalah kondisi cuaca di suatu wilayah dalam jangka panjang, paling tidak selama 20-30 tahun. Selain dipengaruhi oleh cuaca dan atmosfer, kondisi iklim juga dipengaruhi oleh laut, sungai, dan aktivitas manusia. Lalu, apa yang dimaksud dengan perubahan iklim? Perubahan iklim adalah perubahan signifikan pada suhu udara, curah hujan, dan cuaca dalam jangka panjang karena naiknya temperatur bumi, terutama akibat gas rumah kaca. Apa itu gas rumah kaca? Yaitu gas-gas yang berada di lapisan pelindung bumi yang untuk menangkap panas. Efek yang dihasilkan seperti halnya yang kita lihat pada rumah kaca. Ketika panas terperangkap lebih banyak, suhu bumi akan meningkat. Ada dua sumber gas rumah kaca. Pertama, sumber alami, misalnya gas rumah kaca dari gunung meletus. Kedua, dari aktivitas manusia, penggunaan batu bara dan gas, kebakaran hutan, kendaraan bermotor, sampah, dan lain sebagainya. Mengapa kita harus mewaspadai perubahan iklim? Saat ini kita lihat suatu daerah dilanda banjir besar, sedangkan di daerah lain kekeringan. Kemudian beberapa hari panas terik, tiba-tiba hujan turun. Itulah beberapa akibat perubahan iklim, cuaca ekstrim yang sulit ditebak. Apa dampak perubahan iklim bagi kita? Kita semua anak-anak dan remaja memiliki risiko yang lebih besar terhadap perubahan iklim. Bahkan lebih rentan lagi, teman-teman kita, anak perempuan, anak dengan disabilitas, dan yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Karena keterbatasan informasi, komunikasi, dan ruang gerak, sehingga saat terjadi bencana, mereka membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyelamatkan diri. Perubahan iklim juga meningkatkan penyakit yang disebabkan oleh kuman dan parasit, seperti malaria dan demam berdarah. Ditambah lagi ancaman kekurangan makanan bergizi akibat kualitas lingkungan yang buruk. Banjir, siklon, dan panas ekstrim tidak hanya merusak fasilitas, namun juga menghambat pendidikan, bahkan mengancam jiwa. Kita harus melakukan aksi nyata untuk beradaptasi dengan perubahan ini. Menjaga lingkungan di sekitar kita, tidak membuang sampah sembarangan atau membakarnya. Mengurangi, memilah, dan mengolah sampah. Menghemat listrik dan air, membiasakan berjalan kaki atau bersepeda. Sekolah juga mengikut dalam aksi iklim. Kita perlu mengajarkan perubahan iklim dan melakukan aksi di sekolah. Serta mengedukasi mengenai satuan pendidikan aman bencana terkait iklim. Kita juga bisa memberikan pengaruh yang lebih luas lagi loh. 1. Bergabung dengan komunitas aksi iklim, mengajak keluarga, teman-teman, memelihara lingkungan. 2. Suarakan pendapatmu dan belajar lebih banyak.
tentang perubahan iklim dari sumber-sumber yang dapat dipercaya. Salah satunya chatbot YouReport Indonesia. 3. Sebarkan pesan untuk beraksi. Mari kita jaga bumi ini agar kita semua dapat tumbuh dan berkembang di lingkungan yang sehat dengan keaslian alam yang terjaga. Nah, jadi setelah kita melihat tayangan video tadi, maka semakin sudah terasa arah mengenai iklim, kemudian mengenai cuaca yang ada di Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini itu yang pertama adalah siswa dapat membedakan pengertian iklim dan cuaca. Kemudian yang kedua itu adalah menganalisis perubahan iklim dan cuaca. Nah, itu tujuan kita. Kemudian di situ tadi sudah ditampilkan perbedaan atau perubahan iklim, pengertian iklim dan cuaca. Kita lihat dulu. Nah, itu pengertian iklim dan cuaca. Ada yang berani membacakan? Siapa? Pengertian cuaca dan iklim. Cuaca adalah kondisi atmosfer di suatu tempat dalam jangka waktu yang singkat, seperti hujan, cerah, atau berawan. Cuaca bisa berubah dari jam atau dari hari ke hari. Nah, ya sudah. Kita lihat dulu yang pertama itu adalah cuaca. Cuaca itu kondisi atmosfer di suatu tempat dalam jangka waktu yang singkat. Seperti contohnya cuaca di daerah Tarangbalai dengan cuaca di daerah Ulak Kerbau itu belum tentu sama karena waktu berputarnya cuaca itu sangat singkat. Kadang terjadi seperti hujan. Kalau hujan di Tarangbalai belum tentu hujan di Ulak Kerbau. Kemudian atau sebaliknya, kalau hujan di Tarangbalai belum tentu hujan di Ulak Kerbau. Kemudian cuaca ini bisa berubah dalam hitungan menit, kemudian hitungan jam. Terus yang kedua, kita lihat lagi pengertian iklim. Iklim itu adalah pola cuaca rata-rata di suatu daerah selama periode waktu yang panjang. Nah, jadi iklim itu berubah sangat panjang sekali. Ini biasanya selama 30 tahun atau lebih. Iklim membantu kita memahami kondisi umum dari suatu daerah, seperti daerah beriklim tropis yang hangat dan lembab. Kalau di Indonesia iklimnya iklim apa? Iklim tropis. Kalau iklim tropis ada yang masih ingat? Apa ciri-cirinya? Di atas 18 derajat. Di atas 80 derajat. Itu 18 derajat suhunya. Tepuk tangan untuk Aska. Nah, kemudian di sini ada unsur-unsur cuaca dan iklim. Raja, bacakan Raja. Unsur-unsur cuaca dan iklim. Beberapa unsur penting yang mempengaruhi cuaca dan iklim meliputi: 1. Suhu udara, menunjukkan berapa panas atau dinginnya udara. 2. Kelembapan, mengukur jumlah uap air di awap udara. 3. Curah hujan, jumlah air hujan yang jatuh ke tanah. 4. Tekanan udara,
berat dari udara di atmosfer. 5. Angin. Udara yang bergetar dari suatu udara yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Nah, jadi itu unsur-unsur yang ada di iklim dan cuaca. Yang pertama ada suhu udara. Suhu udara itu menunjukkan berapa panas atau dinginnya udara. Seperti saat ini, udara di dalam ruangan kita dingin atau panas? Dingin. Kemudian ada kelembapan, mengukur jumlah uap air di udara. Ada curah hujan, jumlah air hujan yang jatuh ke tanah. Kemudian ada tekanan udara, berat dari udara di atmosfer. Yang terakhir angin, udara yang bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu namanya angin. Kemudian ada lagi faktor-faktor yang mempengaruhi iklim. Yang pertama ada letak geografis, dekat atau jauhnya dari garis khatulistiwa. Kemudian ada ketinggian tempat. Semakin tinggi suatu tempat, biasanya semakin dingin suhunya. Kemudian ada jarak dari laut. Daerah dekat laut cenderung memiliki iklim yang lembab. Terus arus laut ini hangat dan dingin, mempengaruhi suhu di udara sekitarnya. Itulah faktor-faktor yang mempengaruhi iklim. Kemudian ada lagi jenis-jenis iklim. Coba Habib, baca Habib. Jenis iklim. Secara umum, iklim dapat dibagi menjadi beberapa jenis utama. 1. Iklim tropis, panas dan lembab sepanjang tahun dengan curah hujan tinggi. 2. Iklim subtropis, musim panas yang panas dan lembab serta musim dingin yang sejuk. 3. Iklim sedang, 4 musim yang berbeda dengan musim panas yang hangat dan musim dingin yang dingin. 4. Iklim dingin, suhu rendah panjang tahun, biasanya ditemukan di daerah kutub. Nah, jadi itu untuk jenis-jenis iklim. Yang pertama adalah iklim tropis. Iklim tropis itu biasanya panas dan lembab sepanjang tahun dengan curah hujan yang tinggi. Kemudian ada iklim subtropis, musim panas yang panas dan lembab serta musim dingin yang sejuk. Itu subtropis. Lalu yang ketiga ada iklim sedang. 4 musim yang berbeda dengan musim panas yang hangat dan musim dingin yang dingin. Yang terakhir iklim dingin, suhu rendah sepanjang tahun, biasanya ditemukan di daerah kutub. Kalau Indonesia tetap yang nomor 1, iklimnya adalah iklim tropis. Nah, inilah perbedaan cuaca dan iklim. Fadil, coba Fadil bacakan perbedaan cuaca dan iklim. Perbedaan cuaca dan iklim. Perbedaan utama antara cuaca dan iklim adalah 1. Cuaca, kondisi atmosfer di suatu tempat pada waktu tertentu seperti suhu, kelembapan, awan, hujan, dan angin. Cuaca dapat berubah dalam waktu singkat, jam, hari, atau minggu. 2. Iklim. Pola cuaca rata-rata di suatu tempat dalam jangka waktu lama, biasanya 30 tahun atau lebih. Iklim mencakup karakteristik cuaca yang stabil dan berulang, seperti musim hujan, musim kemarau, atau suhu rata-rata tahun. Nah, jadi itulah perbedaan cuaca dan iklim. Cuaca itu kondisi atmosfer di suatu tempat pada waktu tertentu. Sedangkan iklim itu adalah cuaca rata-rata di suatu tempat dalam jangka waktu yang lama. Biasanya iklim itu berputar kurang lebih 30 tahun. Nah, dari yang sudah kamu lihat, kemudian yang sudah ditampilkan, ada yang masih kurang jelas? Nah, jadi kalau sudah jelas, video tadi sudah kamu tonton, kemudian sudah kamu ingat apa saja yang ada di video. Sekarang Ibu punya tugasnya tugas kelompok.
tugas kelompok. Bukunya sudah dapat semua kan? Kamu baca dulu. Jadi masing-masing kelompok itu mempunyai kasus yang berbeda. Maka di situ kamu tadi disuruh untuk menganalisis peristiwa apa yang terjadi pada tugas yang sudah Ibu berikan. Silakan dikerjakan dalam waktu 30 menit. Fenomena apa yang terjadi di fenomena. Kejadian apa yang terjadi di tulis faktornya, faktor dampak, fenomena dulu tulis gue, faktor dengan dampak dianalisis, dampak, iya, di sini sudah ditulisnya. Berarti fenomena beda-beda setiap kelompok dalam kasus. Jawabnya itu dibaca dengan serius supaya bisa tahu fenomena, kemudian faktor dan dampak yang dihasilkan dari kejadian tersebut. Fenomena kejadian, fenomena faktor dulu baru dampak. Fenomena, faktor, dampak. Mantul. Kan cuaca ada panas. Nanti masing-masing kelompok itu presentasi ke depan. Misalnya kelompok 1 presentasi yang menanggapi kelompok 3.
Dari video tadi dikaitkan kalau udah kaca itu fenomena, faktor, dampak. Apa lah? Parkiran banjir, sebab banjir. Penyebab banjir. Banyak ini. Tulis di belakang situ. Sudah, Lid? Belum. Itu kan biasanya ada gue. Ya. Sudah makan belum? Istirahat kan? Sudah makan? Semangat. Jumpa lah. Waktunya 20 menit lagi. Bagi bicara, siapa yang gawe, siapa yang hidang. Ada yang selesai? Belum?
Tahu. Hubungan. 15 menit lagi. Selesai? Lagi.
Lima menit lagi. Sudah? Sudah? Yang kelompok 1. Sudah? Kalau sudah, kita presentasikan ke depan. Kelompok mana yang sudah siap? Kelompok 5 dulu. Kelompok 5 silakan maju ke depan. Nah, tidak ada lagi yang perhatikan, tidak ada lagi yang memegang pena. Silakan dengarkan hasil diskusi dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Fenomena kebakaran hutan dan lahan, faktor alam, perubahan suhu dan panas musim kemarau yang panjang dan kekeringan. Faktor manusia, pembukaan lahan dengan cara membakar, kelalaian manusia misalnya menguap untuk rokok sembarangan. Dampaknya banyak hilangnya flora dan fauna yang ada di hutan. Asap yang dihasilkan dapat mencemari udara dan menyebabkan pencemaran pernapasan manusia. Terjadi pemanasan global karena efek rumah kaca. Terganggunya aktivitas sehari-hari manusia. Apakah ada yang bertanya? Tidak ada. Ya. Silakan. Itu jadi hasil diskusi dari kelompok 5. Nah, untuk hasil diskusi kelompok 5 ini silakan ditanggapi oleh kelompok
kelompok 3. Kelompok 3, silakan tanggapi hasil diskusi dari kelompok 5 tadi dengan materi kebakaran hutan yang terjadi di wilayah Sumatera, khususnya di Provinsi Riau. Ya, silakan Deswita. Bagaimana kelompok 5? Ulangnya? Coba sebutkan ulang faktornya. Oh, lama-lama. Faktor alam, penyebabnya pendinginan suhu dan gelombang panas, musim kemarau yang panjang dan kekeringan. Faktor manusia, pembukaan lahan dengan cara membakar. Kelalaian manusia, misalnya membuang puntung rokok sembarangan. Apakah sudah jelas? Jelas. Nah, beri aplaus untuk kelompok 5. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak maju. Kagak tak, Ibu ini dulu ya. Langsung kita tanggapi. Untuk kelompok 5 ini mendapat fenomena mengenai kebakaran yang terjadi di Provinsi Riau. Biasanya kebakaran hutan itu disebabkan kebakaran hutan itu terjadi pada musim kemarau. Kebakaran itu biasanya disebabkan oleh oleh faktor manusia. Kemudian selain faktor manusia, faktor apa lagi? Faktor alam. Faktor alam yang menyebabkan. Contoh faktor alam yang menyebabkan kebakaran hutan? Kekeringan, ya. Adanya kemarau yang menyebabkan kekeringan. Nah, jadi itulah hasil diskusi dari kelompok 5. Kelompok 2. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Fenomena kebakaran hutan kotor dipicu oleh aktivitas pembukaan lahan atau penambangan secara ilegal oleh oknum masyarakat di dalam kawasan hutan produksi yang merupakan bagian dari konsesi BPPH. Dampak hutan menjadi gundul. Hutan menjadi Gundul. sudah. Dan Sudah. Apa itu? Gondol kan? apakah ada yang ingin bertanya? Untuk kelompok 2 itu ditanggapi oleh kelompok 1. Tanya di kelompok 2. Kan tetangga. Niko. Hutan menjadi gundul. Tanya itu di kelompok 1. Apakah Sudah tahu kok. apakah sudah jelas?
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kelompok 2. Ini dulu ya, bentar, tahan dulu. Kelompok 2 tadi mendapatkan fenomena mengenai hutan kebakaran hutan di wilayah Sumatera Selatan. Nah, itu fenomenanya. Kemudian faktornya itu dipicu oleh aktivitas manusia. Biasanya kebakaran hutan itu terjadi pada musim kemarau, kemudian dipicu oleh faktor manusia, di mana manusia itu membuang sampah sembarangan, terutama membuang puntung rokok. Ini ada puntung rokok. Ada yang sedang merokok? Tidak ada kalau di dalam kelas ini. Nah, jadi itulah kebakaran hutan, sehingga hutan-hutan yang terbakar itu banyak yang menjadi gundul seperti yang dikatakan oleh kelompok 2 tadi. Dan upaya yang dilakukan oleh manusia untuk mencegah supaya hutan tidak menjadi apa tadi? Gundul. Diadakan apa? Dengan mengadakan reboisasi. Betul sekali. Reboisasi atau penanaman hutan kembali. Sekarang kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menunjukkan hasil diskusi kami. Fenomena tanah longsor di jalan pagar alam. Faktor disebabkan hujan deras dan kencangnya angin. Dampak akibat longsor itu membuat lalu lintas di akses jalan pagar alam menuju mana mengalami kemacetan sepanjang puluhan kilometer. Satu unit rumah panggung warga bernama Imam roboh. Terus apa lagi? Banyaknya korban jiwa. Banyaknya korban jiwa. Oh, banyaknya korban jiwa. Sudah ini. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Kelompok 3 tadi ya? Kelompok 1 tadi belum nangkap ini? Sudah. Kelompok yang belum? Oh iya. Tidak ada pertanyaan. Kelompok mana yang nangkap ini? Kelompok 2. Laju. Sebutkan ulang dampaknya. Pertanyaan itu. Nah, tanya ya. Coba sebutkan ulang dampaknya. Akibat longsoran itu membuat lalu lintas di akses jalan pagar atau menuju mana mengalami kemacetan sepanjang puluhan Kilometer. kilometer. Warga bernama Imam Roboh, banyaknya korban jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi
kedua itu mendapat kejadian atau fenomena alam tentang kebakaran hutan. Nah, jadi untuk kelompok 3 itu mendapatkan fenomena tentang longsor di jalan pagar alam Sumatera Selatan yang menyebabkan dengan adanya longsor tersebut itu menyebabkan kemacetan panjang yang tidak bisa dilalui oleh kendaraan motor maupun mobil. Di situ tadi kita lihat dampak longsor itu membuat lalu lintas macet, jalan akses artinya jalan menuju pagar alam menjadi macet karena kejadian di pagar alam itu ada satu unit rumah panggung warga yang bernama Imam roboh. Kemudian di situ juga di dalam longsor di pagar alam itu banyaknya memakan korban jiwa. Nah, itulah hasil diskusi dari kelompok 3. Sekarang kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil presentasi. Banjir adalah peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau dataran karena volume air yang meningkat. Faktor yang menjadi penyebabnya banjir bukannya bendungan yang menyebabkan banjir, cuaca hujan dengan waktu lama. Dampak banjir adalah harta benda yang terkena banjir akan rusak dan hanyut bersama air. Fenomenanya ialah air berlebihan yang terjadi ketika volume air di sungai, danau atau sumber air lainnya meluap merendam dataran yang biasanya tertutup. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada pertanyaan, Nak? Kelompok 5. Apa solusinya agar tidak terjadi banjir? Apa solusi supaya tidak terjadinya banjir? Jangan membuang sampah sembarangan. Tanya dulu kelompok. Jangan membuang sampah sembarangan. Apakah sudah mengerti, Ratu? Sudah. Baiklah, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk kelompok 1. Nah, jadi kelompok 1 itu mendapat tugas untuk mengamati banjir yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 1, kemudian ada pertanyaan dari kelompok 5. Bagaimana cara agar tidak terjadinya banjir? Yang pertama tentu saja tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian yang kedua, menanami kembali pohon yang telah mundur dengan cara mengadakan penghijauan kembali hutan yang telah mundur tadi atau reboisasi. Nah, terakhir kelompok 4.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Fenomena. Kota Batu Raja, Sumatera Selatan dikepung banjir. 2. Faktor. Karena buang sampah sembarangan. Karena curah hujan tinggi dan berlangsung lama. Saluran air tersumbat. 3. Dampak. Dari bencana alam tersebut sangat meresahkan warga, sehingga warga sulit beraktivitas. Bencana alam merendam ratusan rumah warga hingga air setinggi lutut. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kelompok 3. Kelompok 1. Banjir. Banjir. Penyebab banjir. Ada pertanyaan? Kenapa bisa terjadinya banjir? Karena ulah manusia sendiri, seperti buang sampah sembarangan dan saluran air sumbat Dan saluran air tersumbat. Maka sudah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi dari fenomena alam yang sudah dipresentasikan oleh masing-masing kelompok, itu jadi fenomena alamnya ada 2. Ada yang kebakaran hutan, kemudian ada yang banjir. Untuk masing-masing fenomena itu sangat berhubungan sekali dengan materi kita hari ini, terutama mengenai materi cuaca dan iklim. Kemudian bisa kita simpulkan pelajaran kita hari ini. Yang pertama, cuaca itu adalah kondisi alam, kondisi udara sementara yang terdapat di suatu tempat dalam waktu singkat. Kemudian iklim adalah pola cuaca rata-rata jangka panjang di suatu tempat yang mencakup karakteristik cuaca yang stabil dan berubah. Itu mengenai cuaca. Kemudian yang ketiga, perbedaan utama antara cuaca dan iklim adalah waktu dan skala, di mana cuaca lebih bersifat sementara dan iklim lebih bersifat jangka panjang. Kemudian sesudah kita membahas materi mengenai cuaca dan iklim, apakah anak-anak masih ada yang kurang jelas? Sudah jelas. Kalau sudah jelas, coba Ratu ke depan, Ratu. Ratu, tolong Ibu Ratu. Ratu, coba kamu rasakan bagaimana manfaat kamu belajar mengenai materi cuaca dan iklim. Perasaan Ratu. Jadi senang. Jadi senang. Terus? Karena bisa mengetahui arti cuaca dan iklim. Kemudian? Pengertian bisa mengetahui pengertian cuaca dan iklim. Kemudian? Dan penyebab perubahan. Dan juga penyebab perubahan iklim dan cuaca. Terus terutama bisa mengetahui bahwa iklim yang ada di Indonesia itu bernama iklim tropis. Tadi sudah dikatakan oleh SK.
dengan rata-rata 18 derajat. Tepuk tangan untuk Ratu. Sekarang coba Adit. Adit dong. Delpin. Sikat Delpin, tolong ibu maju ke depan. Delpin, bagaimana perasaan Delpin setelah mendapatkan materi baca? Senang. Bisa tahu perbedaan iklim dan cuaca. Kemudian sudah itu baik. Kita baca lagi. Ya, terima kasih kepada Kelvin. Jadi setelah kalau tidak ada lagi pertanyaan, sudah mengetahui perbedaan cuaca dan iklim, kemudian sudah bisa menyimpulkan dampak banjir, kemudian sudah mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab banjir, penyebab kebakaran, penyebab tanah longsor. Sekarang tugasnya tadi dikumpulkan oleh ketua kelompoknya ke depan untuk lebih memahami lagi, yang belum ngumpul, untuk memahami lagi itu ada tugas mandiri. Tugas mandirinya tidak banyak, hanya 5 soal. Waktunya 5 menit, mudah-mudah soal. Karena sudah menyenangkan. Ditulis di kertas lembar. Itu soalnya. Nah, ditulis di kertas lembar. Dikasih nama dan kelas. Kelasnya kelas 75. Waktunya 5 menit. Nah, itu tugas individu ya. Lagi.
Sudah. Sudah. Yang sudah kumpul di ketua kelompoknya masing-masing. Yang ketua kelompoknya kumpul ke depan. Ada lagi yang belum selesai? Sudah semua? Sudah. Sudah. Adek, sudah deh. Sudah, sini deh. Bagaimana tugasnya? Sudah? Alhamdulillah kalau mudah. Jadi untuk hari ini pelajaran kita cukupkan sampai di sini dengan materi apa tadi? Untuk minggu depan kita membahas mengenai pemahaman lokasi melalui peta. Jadi di situ nanti minggu depan kita akan belajar mengenai komponen-komponen yang ada, komponen-komponen yang terdapat dalam peta. Nah, hari ini Ibu akhiri pelakon. Sebelum Ibu akhiri, kita berdoa dulu. Yang dipimpin oleh Kelvin. Mari teman-teman kita membaca